Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi SPSS dalam mata praktikum SPSS 1, chapter pertama yaitu pengenalan aplikasi SPSS. Selanjutnya, apa saja yang akan dibahas dalam video pembelajaran kali ini? Yang pertama, apa itu aplikasi SPSS? Yang kedua, ada apa saja di dalam aplikasi SPSS? Dan yang ketiga, bagaimana input data ke dalam SPSS? Sebelum lebih jauh, kita kenalan dulu yuk sama aplikasi SPSS. SPSS atau Statistical Package for the Social Science, kemudian disebut dengan Predictive Analysis Software atau PASW. Nah, logo di samping ini merupakan logo dari aplikasi SPSS. Statistical Package for the Social Science atau SPSS ini pertama kali dirilis pada tahun 1968. For your information, sejak tanggal 28 Juli 2009, SPSS kemudian disebut sebagai PASW atau Predictive Analysis Software karena telah dibeli oleh perusahaan IBM. Nah, kepanjangan SPSS pun mengalami perkembangan perubahan, yaitu menjadi Statistical Product and Service Solution. Oke, kita lanjut ke definisi dari SPSS itu sendiri ya. SPSS merupakan aplikasi untuk melakukan analisis statistik yang berfungsi untuk membantu dalam memproses data-data statistik secara tepat dan cepat, serta menghasilkan output yang dikehendaki oleh para pengambil keputusan. SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik cukup tinggi, serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. Lalu, apa aja sih yang ada di dalam aplikasi SPSS? Yuk kita intip. Nah, yang pertama itu ada data view dan variable view. Data view adalah lokasi atau tempat untuk memasukkan data yang akan dilakukan analisa. Ini adalah bentuk dari data view. Nah, data view ini merupakan tab sheet yang menampilkan nilai data yang sebenarnya atau label nilai yang didefinisikan. Pada tab ini, kita akan memasukkan data ke dalam SPSS. Kemudian yang kedua adalah variable view. Variable view adalah area yang digunakan untuk memberikan keterangan atas masing-masing variabel yang dimasukkan. Ini adalah bentuk dari variable view. Pada gambar variable view yang sebelumnya, terdapat 10 kolom. Yang pertama ada name. Kolom name ini merupakan tempat untuk menuliskan nama variabel atau sel per kolom. Hanya boleh satu kata atau menggunakan jeda underscore. Tidak boleh dispasi. Yang kedua itu ada type. Nah, type ini berfungsi untuk menentukan tipe data, baik itu numerik, koma, dot, scientific, notation, string, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada width. Width ini adalah berfungsi untuk menentukan jumlah karakter atau angka yang akan tampil dalam data view. Selanjutnya yang keempat ada decimals. Decimals ini berfungsi untuk menentukan jumlah angka di belakang koma. Lalu yang kelima ada label. Label ini memberikan sebutan atau identitas pada suatu variabel yang nantinya dalam hasil pengolahan data, nama yang akan muncul adalah nama labelnya. Yang keenam ada values. Ini berfungsi untuk memberikan keterangan, nama atau kategori pengganti pada data variabel yang ditentukan pada data nominal dan ordinal. Yang ketujuh ada missing, yaitu untuk memberikan informasi apabila data tidak ada. Yang kedelapan ada columns, yaitu untuk memberikan ukuran lebar kolom di layar data view. Yang kesembilan ada align. Nah, ini berfungsi untuk menentukan letak data, baik rata tengah, rata kiri, ataupun kanan. Dan yang terakhir, yang ke-10 yaitu ada measure, yaitu untuk menentukan jenis skala ukur data yang dimasukkan, baik itu scale, nominal, ataupun ordinal. Pada aplikasi SPSS, selain kita dapat menemukan variable view dan juga data view, terdapat juga menu-menu dalam SPSS. Di sini akan dijelaskan diantaranya yaitu ada file, edit, view, data, transform, analyze, direct marketing, graphs, utilities, add-ons, window, dan juga help. Yang pertama adalah menu file. Nah, menu file ini adalah menu bar yang menyediakan perintah-perintah terkait fungsi manajemen file seperti membuka file, menyimpan file, ekspor file, import file, dan lain-lain. Yang kedua adalah menu edit.
Menu edit ini adalah menu bar dengan perintah-perintah yang berfungsi untuk melakukan sunting data atau edit data, misalnya undo, redo, cut, copy, paste, dan lain-lain. Yang ketiga adalah menu view. Menu view ini merupakan menu yang berfungsi untuk melakukan konfigurasi tampilan dari jendela SPSS terkait menampilkan dan menyembunyikan perintah. Beberapa di antaranya adalah status bar, toolbars, menu editor, font, grid lines, value labels, mark input data, custom variable view, dan variables. Yang keempat adalah menu transform, yaitu menu bar yang berfungsi untuk melakukan transformasi variabel terkait pembentukan variabel baru dari variabel-variabel yang telah ada. Yang kelima adalah menu analyze, yaitu menu bar yang berfungsi untuk melakukan analisis statistika, mulai dari analisis statistika deskriptif hingga analisis regresi, parametrik, serta non-parametrik. Yang keenam adalah menu direct marketing, yaitu menu bar yang digunakan untuk analisis pemasaran untuk mengoptimalkan suatu bisnis. Yang ketujuh adalah menu graph, yaitu menu bar yang berfungsi untuk membuat visualisasi grafik menggunakan chart editor. Lalu yang ke-8 ada menu utilities, yaitu menu bar yang berfungsi untuk menampilkan informasi data serta menjalankan script. Yang ke-9 ada menu add-ons, yaitu menu bar yang menyediakan paket instalasi SPSS lainnya baik aplikasi, modul, dan extension. Selanjutnya yang ke-10 ada menu window, yaitu menu bar yang menyediakan terkait perintah jendela SPSS, misalnya split, mengganti aktif window, mengatur tampilan awal, dan juga minimize. Yang ke-11 ada menu help, yaitu menu bar yang menyediakan informasi dan bantuan penggunaan perangkat lunak SPSS. Lalu ada menu data, yaitu menu yang digunakan untuk melakukan pemrosesan data. Setelah kita mengetahui apa saja menu-menu dalam aplikasi SPSS, yang harus kita tahu selanjutnya adalah bagaimana cara input data pada aplikasi SPSS. Ada 3 cara loh. Yang pertama itu adalah cara secara manual, yang kedua dari file dokumen, dan yang ketiga dengan cara copy-paste. Yang pertama, untuk input data ke dalam aplikasi SPSS secara manual, klik variable view terlebih dahulu, masukkan name untuk nama variabel, type, values, width, dan lain-lain sebagainya pada variabel view, lalu klik data view, kemudian masukkan datanya satu persatu. Selanjutnya adalah input data dari file dokumen. Yang pertama, kita klik menu file, lalu klik open, kemudian pilih data, dan pilih file dari dokumen yang disimpan. Yang terakhir, dengan cara copy-paste, yaitu copy variabel dari Excel, lalu paste ke dalam data view. Sederhana bukan? Pembahasan pada video pembelajaran kali ini telah selesai. Sampai bertemu di chapter selanjutnya. Terima kasih.